Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pagi ini boleh kembali dalam ibadah kita di hari Minggu. Secara khusus minggu yang ketiga ini kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan relasi antara diri kita dan juga Allah kita. Kita tahu Bapak Ibu ketika kita memiliki relasi dengan Allah, kita harus memandang dia sebagai pribadi yang kudus. Pribadi yang memberi banyak kita teladan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman melalui putra tunggalnya yaitu Kristus Yesus. Akan tetapi seringkali kita jatuh dalam keberdosaan kita. Bahkan keberdosaan kita itu sama seperti yang lalu-lalu ataupun keberdosaan yang baru yang kita jalani di masa hari ini maupun yang akan datang. Untuk itu kita mau belajar bersama-sama. Karena kita punya relasi dengan Allah, kita mau diubahkan terlebih dahulu. Sehingga relasi kita dengan Allah itu makin erat. Relasi kita dengan Allah itu makin intim dan makin kuat. Untuk itu saya ingin setiap kita membuka bersama-sama dalam satu bagian firman 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sesuai dengan petunjuk itu baru kita yang sudah kita bacakan tadi. Mari kita membaca sekali lagi satu ayat ini dimulai dari alamatnya dulu ya. Sudah? 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian pembacaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika setiap diri kita melakukan suatu pelanggaran, dan itu adalah kesalahan di hadapan Tuhan. Dan kita menyadari itu. Seringkali kita ini memiliki keinginan untuk berubah. Untuk mengubah apa yang kemarin sudah kita lakukan. Berubah menjadi pribadi atau sosok yang baru yang tidak melakukan apa yang sudah kita lakukan dahulu yaitu dosa. Yaitu cara hidup yang lama. Dan kita pengennya itu berubah menuju ke arah Kristus Yesus sebagai teladan dan juga juru selamat kita. Dan mungkin kita pribadi sering mengatakan ini atau mendengar ungkapan ini. Ketika orang ingin berubah, dia itu seringkali ngomong seperti ini. Aku ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika dahulu aku melakukan kesalahan, ketika aku berbuat dosa di masa lampau, aku itu ingin meninggalkannya. Dan aku ingin mengikut Tuhan, aku ingin belajar firman Tuhan sebagai wujud dari perubahanku. Tapi kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan kita justru sebaliknya. Ketika kita sudah mengungkapkan itu, besoknya mungkin kita konsisten dengan apa yang kita ungkapkan. 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu mungkin kita masih konsisten. Tapi ketika waktu sudah berjalan lama dan kita tidak mengingat kembali apa yang pernah kita katakan dahulu mengenai perubahan hidup dalam diri kita, mungkin kita akan lupa melalui situasi yang kita jalani. Bapak Ibu, saya punya cerita yang unik begitu ya. Jadi ketika saya SMA, sebelum saya ujian kelulusan itu sekolah mengadakan retreat begitu ya. Jadi mengadakan retreat, mengadakan penyembahan dan lain-lain. By the way, sekolah saya ini yang Kristen ya, tapi punyanya orang Pentakosta begitu. Jadi sebelum ujian itu selalu ada retreat, doa-doa dan lain-lain. Nah di retreat itu orang tua diundang. Jadi pada satu sesi orang tua diundang, diajak
untuk ngobrol dengan anaknya masing-masing begitu ya. Kalau nggak punya orang tua ya walinya yang lain mungkin begitu. Nah pada waktu itu mama ikut gabung. Ketika mama ikut gabung, mama ngomong, Nes maaf yo, mama ketika di rumah itu sering marah-marah. Mama ketika di rumah itu sering membentak-bentak. Kalau nyuruh anak-anaknya itu sering dengan nada-nada yang tinggi. Mama minta maaf. Nah endingnya seperti itu. Sambil diiringi musik waktu itu kan enak ya. Jadi waktu itu sambil pengakuan minta maaf sambil nangis-nangis begitu ya. Tapi saya waktu itu biasa cuma oh iya gitu ya. Nah ketika sudah mengaku demikian, besoknya setelah retreat selesai, yes kembalilah dalam kehidupan masing-masing begitu ya. Nah, dalam kehidupan yang dijalani setelah retreat itu memang ada perubahan begitu ya. Yang awalnya ketika mama suruh untuk masak beras, jadi setiap sore itu kan masak beras, kemudian nyuci piring, nyapu dan lain-lain. Itu kegiatan rutin yang saya lakukan. Jadi kalau saya tidak melakukan tepat waktu, mama itu suka marah-marah, nadanya itu suka tinggi begitu ya. Nah, ketika selesai retreat itu, hal yang sama tetap dilakukan, rutinitas yang sama tetap dilakukan. Beberapa kali saya itu mengalami kejadian-kejadian yang serupa, yang mana saya itu ketika disuruh untuk masak nasi, itu saya lupa atau suka menunda, begitu ya. Yang awalnya mama itu marah, memang setelah retreat pengakuan dan lain-lain dia nggak marah. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi dia kerjakan sendiri, cuci piring sendiri begitu ya, karena saya enggak gerak-gerak dan tidak ada omongan sama sekali. Nah ketika saya sadar akan hal itu, wah itu lebih ngeri gitu ya. Jadi dia silent treatment kepada saya begitu ya. Jadi itu lebih ngeri begitu ya. Ketika mama sudah masak nasi, cuci piring begitu, saya keluar kamar. Ketika saya papasan dengan mama, saya cuma ya gitu. Jadi inilah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita manusia. Ya, yang awalnya pengennya berubah, tapi karena kondisi lain hal, ya mungkin ada perubahan-perubahan nyata, tapi tidak semuanya perubahan itu terjadi dalam kehidupan. Mungkin ada juga orang memiliki pergumulan tentang kemarahan, seperti kata liturgus kita tadi ya. Ada orang yang mungkin mudah marah. Ketika dia sadar apa yang dia lakukan itu adalah hal yang buruk, dia memutuskan untuk berubah. Dia memutuskan untuk menjadi seperti Kristus Yesus mungkin yang memiliki kesabaran yang besar dan lain sebagainya. Tapi ketika diperhadapkan dengan situasi yang harus dia marah, entah itu di rumah, di pekerjaan, ketika dia konflik, lama-lama apa yang menjadi komitmen awal itu memudar sedikit demi sedikit. Rupanya hal seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa kok bisa demikian? Nah, biasanya tanpa kita sadari apa yang menjadi komitmen kita itu hanyalah komitmen moralitas belaka. Yang mana ketika kita komitmen hanya sekedar moralitas tanpa dibarengi dengan Allah yang berada di dalam diri kita yang bisa menuntun setiap diri kita, dapat dipastikan orang itu akan kembali pada kebiasaan lamanya. Dan ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ketika kita memutuskan diri untuk berubah, bukan semata-mata itu tindakan kita pribadi untuk mengubah dari cara hidup lama kepada cara hidup yang baru. Tapi kita harus menyertakan Allah di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita ini lemah.
Kita tidak bisa dengan diri kita sendiri mengubah hidup kita dari yang lama menuju yang baru. Untuk itu perlu pertolongan Allah, perlu bimbingan Roh Kudus di dalam hati kita yang bisa mengubahkan, yang bisa mengarahkan hidup dan juga hati kita manusia. Dan memang hanya Dialah satu-satunya yang bisa membuat kita berubah. Karena itu ketika kita berbicara mengenai hidup yang diubahkan, kita itu tidak sedang membahas perubahan perilaku atau moralitas semata, melainkan perubahan hakikat manusia yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Jadi perubahan sejati bukanlah hasil usaha manusia untuk menjadi lebih baik, tetapi karya ilahi yang menjadikan seseorang benar-benar baru dari dalam oleh kuasa Roh Kudus yang membaharui hati dan juga pikiran setiap diri kita. Contohnya bisa kita lihat, yaitu Paulus sendiri. Kalau kita lihat dalam bacaan atau nats yang kita baca tadi, Paulus di sana berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita mungkin bertanya-tanya gitu ya, apa atau mengapa Paulus menulis bagian ini? Kalau kita mau lihat konteksnya secara cepat, jadi Paulus menulis bagian ini karena jemaat Korintus pada waktu itu sedang meragukan kerasulan Paulus. Bagi jemaat yang ada di Korintus, rasul yang mereka kenal, orang-orang yang punya jabatan rasul, itu adalah orang-orang yang punya wibawa. Adalah orang-orang yang punya power. Adalah orang-orang yang kaya. Adalah orang-orang yang punya kuasa dan lain-lain sebagainya. Yang dipandang orang itu bagus dan juga mewah. Sebab kalau kita lihat pada zaman itu, gak cuma rasul-rasul seperti Paulus saja yang hadir di tengah-tengah jemaat. Tapi juga ada rasul-rasul palsu. Bedanya rasul-rasul palsu dengan rasul yang asli yaitu Paulus. Ya itu tadi. Bicara soal material, rasul palsu ini jauh lebih unggul, punya kekuasaan dan lain-lain. Nah, jemaat Korintus sudah terkontaminasi hal-hal yang demikian. Jadi bagi mereka jemaat Korintus, seorang rasul itu adalah yang ini, seperti yang palsu ini loh. Tapi kalau kita lihat Paulus, kenapa kok nggak sama seperti rasul palsu ini? Justru sebaliknya, Paulus di dalam zaman itu hidup dalam kelemahan. Dia hidup dalam penderitaan. Yang diajarkan juga kadang-kadang menegur jemaat tetapi tidak menyenangkan hati jemaat. Ada masanya seperti itu. Sedangkan rasul yang palsu mengajarkan apa yang disukai oleh jemaat. Jadi dalam bagian ini jemaat Tuhan yang ada di Korintus meragukan kerasulan Paulus. Oleh sebab itu ketika kerasulannya diragukan sama jemaat Korintus, dia menulis bagian ini, yaitu 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi kalau kita mau lihat mengapa Paulus menulis bagian ini, mengapa dia membela kerasulannya dalam bagian ini. Mengapa ia tidak ingin disamakan seperti rasul-rasul yang palsu ini, yang hidupnya mewah, punya kuasa, ajarannya menyenangkan hati jemaat dan lain sebagainya. Mengapa kok dia tidak mau disamakan seperti rasul-rasul palsu ini, tetapi berpegang teguh pada jabatan kerasulannya yang asli, yang ia dapatkan sendiri dari Kristus Yesus. Rupanya ada 3 alasan kalau kita mau lihat sesuai dengan bacaan kita. Yang pertama adalah Allah telah mengubahkan Paulus.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita kalau baca Alkitab mengenal Rasul Paulus itu awalnya sebagai siapa? Kalau kita mau lihat dulu Rasul Paulus itu bukan orang percaya. Hidupnya itu jauh dari kata kebenaran. Dia sering menyiksa orang-orang percaya. Dia sering melakukan kesalahan di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ketika ia berjumpa dengan Kristus Yesus dan Kristus mengubahkan dia, dia benar-benar menjadi pribadi yang diubahkan. Ketika ia menjadi pribadi yang diubahkan, dia berkata bahwa aku sudah menjadi satu dengan Kristus Yesus. Atau dalam bahasa kerennya itu union with Christ. Aku sudah mengalami union with Christ atau bersatu dengan Kristus Yesus ketika aku sudah diubahkan oleh Dia. Ketika aku bersatu inilah dalam pandangan John Calvin seorang teolog. Persatuan dengan Kristus Yesus yang dialami oleh Paulus itu bukan sekedar simbol atau hubungan emosional semata. Seperti yang kita alami hari ini. Orang mungkin berkata atau mengalami ketika ia beribadah, mendengarkan musik yang enak. Dan dia punya komitmen untuk berubah. Mungkin dia merasakan bahwa inilah saatnya aku berubah. Aku menjadi satu dengan Kristus Yesus. Tapi kenyataannya yang dia alami itu hanyalah emosional sesaat. Karena kondisi yang ada pada waktu itu. Tapi kenyataan yang dialami Paulus berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Ketika dia merasakan persatuan dengan Kristus Yesus melalui kondisi yang ada di sekitar. Apa yang Paulus rasakan merupakan suatu realitas rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri. Jadi ketika Paulus diperhadapkan atau dibandingkan dengan rasul-rasul yang palsu ini, Paulus menolak secara tidak langsung, aku enggak sama. Mereka ketika menjabat sebagai rasul hanya untuk mencari keuntungan diri mereka sendiri. Tetapi aku, ketika aku menjabat sebagai rasul Kristus Yesus, aku tidak mencari keuntungan bagi diriku sendiri. Tetapi aku mau menderita bagi Kristus. Aku mau melayani bagi Kristus dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, ketika yang lain sibuk dengan mendapatkan keuntungan, aku justru sebaliknya. Mengapa demikian? Karena aku sudah diubahkan oleh Allah. Allah sudah lebih dulu mengubahkanku melalui Kristus Yesus. Yang dilakukan oleh rasul-rasul palsu adalah kesalahan. Tapi aku tidak mau hidup dalam kesalahan itu. Aku tidak mau hidup dalam dosa itu. Aku tidak mau lagi kembali kepada manusia lama yang hidupnya penuh dengan keberdosaan. Tapi ketika aku sudah diubahkan, aku sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Aku pengen hidup sesuai dengan kebenaran. Ketika bersatu dengan Kristus Yesus, aku mau sama dalam kematian Kristus Yesus. Dan aku juga mau sama dalam kebangkitan Kristus Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari pun, aku mau Kristus tinggal di dalam aku dan boleh menjadi teladan bagi aku untuk melayani Dia. Jadi ini loh yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi ketika dia berkata bahwa aku mau diubahkan, bukan cuma sekedar motivasi belaka, tapi ada campur tangan Tuhan di dalamnya yang membuat dia tetap teguh dalam kebenaran. Dengan demikian pembaharuan hidup itu bukanlah hasil tekad dari moral atau usaha etis, tetapi manifestasi dari anugerah Allah yang bekerja dalam diri orang percaya. Selain itu perubahan sejati menjadikan manusia mampu hidup bagi Allah. Pertama,
Mengapa Rasul Paulus tidak mau sama dengan rasul-rasul yang palsu ini? Kalau rasul yang palsu ini mereka masih berbuat dosa, Paulus tidak mau. Paulus adalah pribadi yang sudah diubahkan. Kemudian alasan yang kedua adalah manusia lama Paulus itu sudah berlalu. Di dalam catatannya dia berkata demikian, yang lama sudah berlalu. Pada bagian ini Paulus itu ingin menegaskan bahwa dahulu memang dia hidup dalam keberdosaan. Tetapi setelah ia bertemu dengan Tuhan, setelah dia diubahkan, dia harus menanggalkan manusia lamanya. Nah, menanggalkan manusia lama dalam perspektif reform, dalam hal ini dimaknai sebagai kematian manusia lama bersama Kristus Yesus. Paulus menjelaskan bahwa melalui penyatuan dengan Kristus Yesus tadi, dalam kematian dan juga kebangkitannya, orang percaya tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Ketika kita meninggalkan manusia lama bukan berarti kita sudah tidak berdosa lagi atau tidak punya potensi untuk berbuat dosa lagi. Kenyataannya masih bisa. Tapi ketika kita sudah diubahkan, ketika ada dosa yang menggoda setiap diri kita, iblis yang menggoda setiap diri kita itu jadi bisa mikir ketika kita sudah diubahkan. Kira-kira ketika aku melakukan ini, dosa enggak ya di hadapan Tuhan? Kalau memang dosa, aku mau melawan hal tersebut. Jadi dalam bagian ini Paulus bisa menanggalkan manusia lamanya. Jadi inilah yang dimaksud dengan manusia lama sudah berlalu. Ketika jemaat Korintus, Paulus, kamu kok nggak sama sih seperti rasul-rasul yang lain? Hidupmu itu loh menderita. Harusnya kamu itu bisa sama kayak mereka. Hidupnya kaya, punya kuasa, tidak menderita, dan lain sebagainya. Tapi Paulus, aku tidak mau lagi hidup dalam manusia lama. Mungkin itu adalah tawaran yang sangat menggiurkan. Bayangkan siapa coba yang tidak mau punya jabatan besar, kemudian dari jabatan itu mendapat keuntungan materi yang banyak, memiliki kuasa, memiliki pengikut dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak mau begitu kan. Semua orang pasti mau kalau hidupnya masih ada di dalam manusia lama. Tapi Paulus ngomong, manusia lamaku sudah berlalu. Aku sudah menanggalkannya. Aku sudah menyalibkannya bersama Kristus Yesus. Jadi ini alasan kedua mengapa Paulus itu menolak dibandingkan atau disamakan atau tawaran untuk menjadi rasul-rasul palsu pada waktu itu. Kemudian alasan yang ketiga, manusia baru Paulus itu sudah datang. Hidup baru dalam Kristus itu bukan sekedar perubahan perilaku. Kita sekali lagi membahas, ketika ada orang pengen berubah dan dasarnya hanyalah motivasi diri sendiri saja, yakinilah itu tidak akan bertahan lama. Ada orang yang ngomong, aku tidak mau lagi mencuri. Aku tidak mau lagi melihat video-video yang tidak benar. Tapi yakinlah ketika itu berdasarkan motivasi pribadi, lambat laun kalau ada situasi-situasi khusus yang mendukung, pasti dia melakukan hal tersebut lagi. Tapi Paulus dalam bagian ini menegaskan itu bukan sekedar perubahan perilaku saja, tetapi transformasi yang radikal, tetapi transformasi yang total dalam arah dan tujuan hidup. Ketika ia dalam catatannya
yaitu 2 Korintus 5 ayat 17. Dia berkata demikian, yang baru sudah datang. Kalau kita mau lihat hal ini menuju pada realitas rohani yang Allah kerjakan melalui Roh Kudus, di mana manusia lama yang hidup dalam dosa itu telah digantikan dengan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah. Dan kalau kita lihat dalam teologi kita, manusia baru ini merupakan hasil dari karya anugerah Allah yang membaharui hati, pikiran, kehendak kita manusia sehingga mampu hidup dalam kebenaran. Jadi ketika kita hidup sebagai manusia baru, itu bukan sekedar keinginan kita. Aku besok tidak mau mencuri sehingga kita melakukan itu. Aku besok tidak mau berbohong, berkata kasar lagi, tapi aku mau berubah menjadi pribadi yang lembut, pribadi yang jujur dan lain sebagainya. Itu bukan sekedar motivasi kita belaka. Ketika kita mengatakan hal tersebut, kita itu harus memiliki dasar mengapa kita mengatakan itu. Kalau kita sudah mengatakan aku tidak lagi hidup dalam manusia lama, tetapi manusia baruku sudah datang. Mengapa kita mengatakan itu dan mau hidup di dalamnya? Satu-satunya alasan ya karena anugerah Allah. Dia sudah menyelamatkan aku. Dia sudah mengubahkan aku. Untuk itu aku mau hidup dalam manusia baru ini yang diberikan oleh Allah kepadaku. Jadi inilah dasar mutlak mengapa kita harus hidup atau memiliki manusia baru yang sejati di dalam Kristus Yesus. Jadi perubahan ini bukanlah proses instan seperti yang dikatakan oleh liturgos kita. Ketika kita sudah menjadi manusia baru di hadapan Tuhan dan itu adalah pemberian Allah semata. Memang besoknya nggak bisa langsung berubah total begitu, nggak bisa ya. Tapi ada proses-proses yang harus kita jalani. Dalam proses kita berubah menuju manusia baru itu memang ada jatuh bangunnya. Yang awalnya dia suka berbohong. Mungkin hari pertama tidak ada kebohongan. Tapi hari kedua ketika dia masuk dan menjalani hidup, ada momen di mana ia tanpa sengaja berbohong. Nah ketika dia melakukan itu dan dia sadar, sadarnya itu bukan cuma sekedar, oh aku wis berbohong gitu ya. Tapi dia sadar karena dia dalam kondisi manusia baru. Tapi sudah melakukan kesalahan yang sama. Dalam kondisi itu yang sadar itulah dia akhirnya apa? Bertobat dan memohon ampun kembali di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita lihat setiap hari Minggu itu kan kenapa di gereja kita selalu ada doa pengakuan dosa. Itu bukan semata-mata tambahan yang ada dalam liturgis kita. Tapi itu adalah bagian atau sesi di mana kita datang kepada Dia. Ketika kita belajar menjadi manusia baru, tidak semua perjalanan kita itu mulus. Ada jatuh bangun. Ketika kita mengalami jatuh bangun inilah Allah menyediakan waktu untuk kita untuk datang dan mengaku. Bertobat kembali di hadapan Tuhan. Dan Allah mau menerima itu atau menerima diri kita yang datang kepada Dia. Jadi inilah perjalanan kehidupan kita untuk menjadi manusia yang diubahkan. Dan Paulus dalam bagian ini sekali lagi ngomong sama jemaatnya yang ada di Korintus. Ketika kamu ingin aku seperti dia atau membandingkan aku memang tidak mau seperti mereka. Aku sudah hidup dalam manusia baru. Yang artinya ketika mereka melakukan dosa, aku tidak mau lagi melakukan hal yang sama. Aku tidak mau lagi dosa itu ada di dalam kehidupanku. Jadi inilah 3 alasan mengapa Rasul Paulus itu tidak terima ketika dia dibandingkan. Tidak terima ketika kerasulannya diragukan oleh jemaat yang ada di Korintus.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Saya punya pengalaman dan juga cerita ketika saya kuliah di kampus teologi di Aletheia Lawang itu ya. Saya punya teman kakak tingkat, dia itu pernah sharing kepada saya itu demikian. Jadi dia itu punya riwayat di masa lalu itu suka minum minuman keras ya. Selain minum minuman yang keras, dia juga itu pemakai ya, pemakai tahulah ya, pemakai apa begitu kan. Nah, dia menceritakan itu kepada saya. Ketika dia memutuskan untuk bertobat, berpaling dari Tuhan, memang itu bukan berdasarkan motivasi belaka yang dia alami, tapi berdasarkan sentuhan Roh Kudus yang ada di dalam dia, sehingga pada akhirnya Tuhan memanggil dia untuk menjadi pelayan secara penuh waktu. Jadi apa yang dia alami ini ya hampir sama dengan kasusnya Rasul Paulus begitu kan. Paulus dulu berdosa, tapi dia dipanggil dan diubahkan. Dia juga dulu berdosa, dia dipanggil dan diubahkan. Tapi yang menariknya dari sharing yang dia ceritakan adalah, kamu tahu enggak, setiap kali aku membuka pintu lemari es, ada bayangan-bayangan masa lalu yang masih tersisa. Mengapa kok demikian? Sebab ketika dia hidup dalam keberdosaannya dulu, minuman-minuman itu sering dia jejer di lemari es. Jadi ketika dia mau minum itu dia membuka, kemudian dia ambil, dia minum. Dan itu sering dia lakukan dalam kehidupannya. Bahkan di rumahnya sendiri. Jadi itu adalah bayangan masa lalu ketika dia membuka lemari es yang ada di asrama. Dia mengingat bagaimana dia itu pernah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan ketika dia membuka lemari es itu, dia gak cuma sekedar mengingat bayangan masa lalu yang kelam itu. Tapi dia juga akhirnya memiliki keinginan untuk kembali kepada bayangan masa lalu itu. Ada godaan-godaan yang pada akhirnya bisa membuat dia kembali ke bayangan masa lalu. Tapi ketika dia merenungkan kembali mengapa dia ada di Aletheia waktu itu, dia akhirnya berdoa dan mengambil seperti orang normal pada umumnya begitu kan. Dan dia melupakan bayangan-bayangan masa lalu yang pernah dia alami itu. Ketika dia membuka, dia sampai berkata, tanganku gemeteran loh. Mau mengambil minuman di kulkas itu gemeteran karena apa? Teringat dengan masa lalu yang pernah dia alami dahulu. Tapi karena dia sudah mengalami encounter with God, dia tidak lagi mengingat-ingat dan memutuskan untuk tetap hidup sebagai manusia baru. Inilah yang bisa terjadi juga dalam kehidupan kita hari ini. Saya tidak tahu yang ada di dalam kehidupan kita, di belakang-belakang kita, bayangan-bayangan masa lalu kita dulu apa. Kita sering melakukan kesalahan apa di hadapan Tuhan. Tapi kalau hari ini Tuhan ingatkan kita harus berubah, menjadi manusia yang baru, maka kita harus tatak menjalaninya. Maka kita harus konsisten menjalaninya. Apalagi kalau kita mau lihat Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, telah menebus kita dari dosa-dosa yang ada. Maka jangan sampai pengorbanannya juga menjadi sia-sia. Ketika kita memutuskan untuk menjadi pribadi yang baru, tapi kenyataannya hanya sekedar omongan aja, ya untuk apa? Tapi mari kita undang Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya Dia yang memimpin dan juga menolong setiap diri kita. Sama halnya Rasul Paulus, sama halnya kakak tingkat saya yang ketika membuka kulkas dia bergumul. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Paulus itu ngomong kayak gini ya. Dialah sumber perubahan.
kekuatan perubahan, dan tujuan dari perubahan itu sendiri. Karena kita hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit bagi kita. Jadi kalau kita hari ini memutuskan diri untuk berubah dari manusia lama menuju manusia baru. Ingat, tujuan kita berubah itu untuk apa dan untuk siapa. Kalau hanya sekedar untuk motivasi supaya orang melihat aku iki wis berubah, enggak lagi seperti yang dahulu, ya untuk apa, begitu kan. Tapi kalau kita sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 15 ini, jadi kita berubah untuk Kristus Yesus yang telah lebih dulu mengubahkan setiap diri kita, menyelamatkan setiap diri kita. Maka ini akan menjadi tujuan kita satu-satunya dan kita punya semangat untuk berusaha menjalani kehidupan yang berubah atau manusia baru ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah berubah, kita ingat kembali dan kita mau mengingat bagaimana Allah sudah memanggil kita percaya dahulu. Dan kita mau hidup dalam kehidupan baru setiap hari. Hidup baru itu artinya meninggalkan cara hidup lama. Cara berpikir, cara berbicara, cara bertindak. Dan kita berubah menjadi apa yang sudah diteladankan oleh Kristus Yesus. Hidup baru berarti membiarkan Roh Kudus membentuk karakter setiap diri kita. Supaya kita makin serupa dengan Kristus Yesus. Kalau kita mau lihat setiap hari godaan masa lalu atau masa kini, masa yang akan datang itu muncul. Tapi mari katakan dalam hati ketika itu muncul, aku bukan lagi yang dulu. Aku hari ini adalah milik Kristus Yesus. Aku tidak mau lagi seperti yang lampau, tapi aku mau hidup hari ini sesuai dengan kebenaran. Sekali lagi, akan sia-sia kalau kita hidup mengandalkan diri kita sendiri. Menjalani hidup baru mengandalkan diri kita sendiri. Tapi andalkanlah Allah melalui Roh-Nya yang kudus dalam kehidupan kita. Mari kita bertanya hari ini kepada diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup saat ini benar-benar menunjukkan bahwa kita ini telah berubah dan diubahkan oleh Kristus Yesus? Apakah kita sudah diubah hari ini? Kemudian dalam hal apa aku masih sering kembali kepada kebiasaan lama? Ketika aku sudah berubah tapi aku kadang jatuh lagi. Nah, dalam hal apa? Kalau kita sudah tahu dalam hal apa, mari kita lebih waspada dalam hal tersebut. Supaya apa? Supaya manusia baru kita tidak lagi tercemar dosa. Kemudian apakah aku ini sungguh melekat pada Kristus setiap hari? Sehingga Roh-Nya itu terus membaharui hidupku. Apakah dalam kehidupan aku itu sudah belajar firman setiap hari untuk mengingatkan aku bahwa aku ini manusia baru? Kalau kita belajarnya seminggu hanya sekali waktu di gereja ini tok ya, mungkin dalam kehidupan kita bisa jatuh lagi dalam manusia lama. Tapi kalau kita secara terus-menerus belajar firman, Tuhan akan mengingatkan kita, ayo hari ini jangan ya, besok ayo jangan ya. Nah, seperti itu. Dia ubahkanku. Tema kita pagi hari ini bukan hanya cerita masa lalu. Bukan hanya cerita mengenai bagaimana kita harus berubah. Tapi cerita bagaimana Kristus sudah menyelamatkan kita dan sudah mengubahkan kita. Dan kita harus hidup sesuai dengan kebenaran sebagai manusia baru. Ini adalah proses yang lama, bukan proses yang instan. Bahkan dikatakan dalam catatan Calvin, ini proses seumur hidup.
Kiranya Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.